Ya, hari ini saya mau bahas sesuatu yang judulnya adalah The Ancient Jewish Wedding. It's a revelation on the rapture. Atau tentang pernikahan orang Yahudi kuno tradisinya, tapi itu ada hubungannya dengan pengangkatan. Jadi kalau kita mengerti betul-betul tentang pernikahan orang Yahudi, itu kita lihat hampir semuanya persis. Kenapa? Karena Yesus adalah orang Yahudi, dan dia adalah mempelai laki-laki buat kita, dan kita adalah mempelai wanitanya. Jadi karena Yesus orang Yahudi, dia mengerti bagaimana tradisi orang Yahudi dalam sebuah pernikahan. Itulah sebabnya ketika dia mempelai laki-laki datang untuk menjemput kita sebagai mempelai perempuan, sebetulnya dia mengikuti langkah-langkah persis seperti bagaimana seorang Yahudi dalam sebuah pesta pernikahan. Jadi selama ini kita mengenal ada yang namanya perjanjian lama atau Old Covenant. Kemudian kita ada perjanjian baru. Hari ini saya mau bukan menambahkan, ada satu lagi khusus spesial. Kalau saya kasih nama ini adalah Bridal Covenant atau perjanjian pernikahan. Sebuah perjanjian pernikahan. Dan kita sebagai gereja itu adalah mempelai wanita daripada Kristus sendiri. Sebelum saya mulai, saya rangkum ini semua dalam sebuah film. Jadi nanti kita akan lihat dulu sebuah film, dan ini ada rangkuman dari semua yang hari ini saya mau bagikan. Oke. Most people are unaware of an interesting parallel between the rapture of the church and the first century Jewish custom of marriage. 2,000 years ago, the Jewish tradition of marriage involved a four-step process. In the first step, known as the betrothal, the groom would leave his father's home and travel to the home of his prospective bride, where he would negotiate a purchase price with the father of the bride. Once the price was agreed upon, the bride was then officially set apart or betrothed for this groom, and they are officially married at this point. The betrothal is not the same as an engagement. An engagement can be broken without going through a divorce, but to break a betrothal, papers of divorce must be served. The father of the bride and the groom would drink a glass of wine to show that the marriage contract was now binding. But here's a big difference from our Western culture of marriage, because the bride and groom would not come together in physical union at this time. Lebih kuat bahkan dari pertunangan. Karena kalau pertunangan gak usah ada surat cerai, ini kalau batal tetap harus ada surat cerai. Which would usually last for around 1 year. Dan kemudian setelah mereka deal, mereka setuju, mereka sama-sama minum wine for his new bride. Sebagai tanda setuju. The dwelling was usually attached onto his father's home. Dan kemudian mempelai laki-laki akan pulang. The third step was the return of the groom for dan his mempersiapkan bride. Tempat atau rumah and as buat he mereka. Returned, runners would go ahead of him and shout, "Behold, the bridegroom Dan kira-kira comes." 1 tahun kemudian mereka akan usually return around midnight or in the wee mereka akan hours of kirim the orang morning. Now the bride knows the approximate season of the groom's return, but she does not know the exact day or hour. Jadi mempelai wanita itu biasanya tahu kapan waktunya segera She is tiba. so excited that she does not wait for her groom to arrive all the way to her home. No, she gets up and rushes out to meet him. Tapi dia nggak tahu kapan waktu yang tepat, yang pasti. Back to the dwelling place he had prepared for her. Dan setelah dijemput, mempelai laki-laki akan bawa mempelai perempuan itu pulang ke rumahnya. Once at the new dwelling place, dan kemudian ada pesta pernikahan. Wedding feast would begin, and it was then the marriage was finally consummated for the first time. Now the parallels between Jesus, the rapture, and the bride of Christ, the church, are obvious. Jesus left his father's home and came to this earth to purchase for himself a bride, which is the church. The purchase price was his own blood that he shed when he died on the cross for our sin. The church is now called sanctified or set apart, and we drink wine at communion as a symbol to remind us it was the blood of Jesus that paid for our sin.
Jesus is now in heaven building a dwelling place for his bride, the Jadi yang church. sedang kita lakukan As he said to hari-hari his ini di disciples, gereja, "In my sebetulnya itu adalah Father's langkah house demi are langkah many dari dwelling pernikahan orang places, Yahudi. and I go to Tradisinya. prepare a place for Yesus you." sudah menggenapi To itu semua. remind us, it was the blood of Jesus. When Jesus returns for his bride, he will come at an unexpected day and hour. There will be a great shout of the archangel and a trumpet blast. Then the church, the bride of Jesus, will arise in the twinkling of an eye to meet Jesus in the clouds, where he will take us to the dwelling place he has been preparing for us for almost 2,000 years. Sometime after the catching up of the bride of Christ, also known as the rapture, a marriage feast will take place in heaven, just as was done in the earthly marriage tradition. It is also interesting to note that just as the bride was taken before the 7-day marriage feast, the catching up of the bride of Christ, also known as the bride of Christ, the church, will also be taken before the 7-year tribulation period spoken of in the book of Revelation. Oke. Sekali lagi bahwa ancient, pernikahan kuno orang Yahudi itu sebetulnya sangat berhubungan dengan pengangkatan. Dan Yesus menggenapi semuanya ini. Itu seperti pernikahan yang saya sebut dengan bridal covenant atau perjanjian suatu pernikahan. Kita adalah mempelai wanita daripada Kristus. Nah, beberapa langkahnya. Kalau tadi cuma dibagi 4 langkah, sebetulnya saya bagi lebih detail lagi dari cerita tentang sebuah bridal covenant atau perjanjian pernikahan itu. Yang pertama, ketika si calon yang pria, dia suka kepada seorang wanita, kemudian dia harus bilang kepada orang tuanya. Jadi dia akan bilang kepada papanya, "Pak, saya suka itu cewek." Dan kalau papanya setuju, akhirnya mereka memutuskan untuk datang kepada rumah daripada wanitanya itu. Datang kepada rumah wanita. Jadi laki-laki ini harus minta persetujuan dari orang tuanya, dari papanya. Jadi yang menyuruh pergi itu adalah papanya. Papanya sendiri yang tahu bahwa dia sudah layak atau tidak layak untuk menikah. Jadi di sana pernikahan gak bisa seperti kita sekarang gini, saya mau menikah, orang tua gak setuju, biar aja pokoknya menikah. Gak bisa. Pernikahan orang Yahudi itu harus melibatkan orang tua. Jadi orang tua yang perlu diminta pendapat dan kita perlu minta persetujuan. Jadi kalau orang tuanya yang bilang ini waktunya kamu cocok untuk menikah, ini waktunya kamu boleh sekarang menikah, itu persetujuan dari orang tua. Makanya orang tuanya yang bilang, "Oke, sekarang waktunya nak kamu pergi untuk menjemput calon pasangan wanitanya." Jadi di sini ada kunci dari bapak. Dari bapak. Meskipun si anak ini bilang berkali-kali kepada bapaknya, "Saya mau menikah." Kalau bapaknya bilang belum waktunya menikah, nggak bisa menikah. Bapaknya yang tahu. Begitu juga kalau kita lihat dunia ini 6.000 tahun. Hampir 6.000 tahun dari sekarang. Tapi Yesus baru lahir ke bumi ini berapa ribu tahun? Kurang lebih 2.000 tahun. Kenapa bukan 3.000 tahun yang lalu? Kenapa bukan 4.000 tahun yang lalu? Kenapa baru 2.000 tahun yang lalu? Itu hanya Bapa sendiri yang tahu. Amin. Yesus tahu, Bapa tahu waktu yang tepat kapan si anak untuk pergi ke rumah dari mempelai wanita, yaitu gerejanya. Itu Bapa yang memerintahkan. Makanya berkali-kali di dalam Alkitab Yesus selalu bilang, "Aku diutus oleh Bapakku." Meskipun kalau Yesus mungkin udah pengen dari 4.000 tahun yang lalu, mungkin penggambarannya begitu. Tapi Bapa memegang kunci peranan di sini. Bapa yang menyuruh, Bapa makanya bilang sini, "Son, go get the children." Inilah waktunya sekarang kamu pergi, samperin itu. Dan bapaknya ikut. Bapaknya ikut. Dan Yohanes menulis dalam surat Yohanes, dia bilang begini, "We have seen," kita sudah melihat dan kita sudah menyaksikan, membuktikan, melihat that the Father, lihat bahwa Bapa has sent His Son, bahwa Bapa yang sudah mengutus anaknya to be the savior of the world, untuk menjadi juru selamat dunia. Jadi ini bukan inisiatif anak, tapi waktu ditentukan oleh Bapa. Bapa pegang peranan sangat penting dalam pernikahan. Oke, dan Yesus menggenapi. Kalau tadi cerita Bapa yang nyuruh anaknya, Yesus juga begitu. Secara rohaninya, Yesus meninggalkan surga. Surga rumah dia, bumi rumah kita mempelai wanita.
Dan Yesus menggenapi itu. Ketika bapaknya suruh, waktunya sekarang kamu pergi, Yesus pergi. Dan dia datang ke dunia untuk menjadi terang. Dia datang ke dunia untuk tebus kita. Dan ada kalimat yang menarik sekali di Lukas yang dibawa berita oleh malaikat. Karena kalimat yang pertama yang dikatakan oleh malaikat, malaikat bilang apa? Fear not. Jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Lihat, aku bawa kabar baik. Jangan takut. Jadi Yesus mau datang, ternyata banyak orang takut. Ini cerita akhir zaman juga banyak orang takut. Ketika Yesus datang, mereka pikir, waduh Yesus datang, wah ini mau diapain kita, yang mau dihukum kali ya, kita berdosa. Makanya kalimat pertama, jangan takut katanya. Jangan takut. Dan Yohanes 12 bilang begini, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, lihat, mendengar perkataanku, melakukan nggak? Tidak melakukannya. Apa? Aku tidak menjadi hakimnya. Marah nggak Yesus? Tidak. Wow. Makanya kalimatnya luar biasa. Yang dibawa oleh malaikat itu tepat sekali. Sebelum Yesusnya turun, malaikat udah kasih tahu, jangan takut. Yesus mau datang nih, jangan takut. Karena dia datang bukan untuk, karena aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kedatangan Yesus buat menyelamatkan, bukan buat menghakimi. Makanya jangan takut. Kalau saudara dengar Yesus berfirman dan tidak melakukan, ada orang yang tidak melakukan, aku tidak menghakimi. Tapi sayangnya dunia nggak tahu. Mereka pikir kalau datang ke Yesus, datang ke Tuhan harus kudus. Belum apa-apa, takut. Datang ke gereja takut, semua takut. Padahal kebenarannya jangan takut katanya. Sekalipun dengar perkataan gak melakukannya, no problem. Aku bukan buat menghakimi. Nah, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Dan ini yang menarik. Kenapa Yesus bilang setiap orang yang dengar tapi tetap nggak lakuinnya, tetap aku tidak menghakimi. Karena Yesus tahu bahwa di dalam hati kita nggak ada yang namanya kasih akan Allah tuh. Dari pertama dia udah tahu. Tidak ada seorang pun yang di dalam hatinya punya kasih akan Tuhan. Makanya mau dengar disuruh tetap nggak mengasihi Tuhan. Yesus sudah tahu itu. Dia udah tahu. Makanya aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan terima dia mungkin katanya. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Inilah makanya Bapa kirim Yesus untuk menjadi juru selamat buat kita. Nggak dengar, nggak masalah. Yesus tidak akan menghakimi. Dia tahu semuanya itu. Karena Yesus datang, dia bawa kabar baik. Luar biasa ini. Sangat luar biasa. Lanjut lagi. Tadi setelah Bapak kirim mempelai laki-laki, kemudian Bapak, oke, kita ke sana. Bapaknya ikut tuh. Dan setelah bapaknya ikut, bapaknya ini bayar yang namanya mohar. Mohar. Untuk apa? Untuk menebus mempelai wanita. Penggambarannya kayak gini. Ini adalah mempelai laki-laki, ini adalah mempelai wanita. Ini mempelai laki-laki, ini mempelai wanita. Jadi bapak dari mempelai laki-laki setelah datang ke rumahnya itu, dia bilang saya mau menikah, saya mau menikahi anak bapak. Itu seperti bilang gini, saya mau membeli anak wanitamu. Ada yang harus dibayar. Nah, yang bayarnya itu namanya mohar. Dibayar. Jadi bapak bayar kepada besannya gitu. Itu dibayar. Mohar ini disebut the bride price. Harga seorang mempelai wanita. Itu berdasarkan berapa mohar. Bisa aja ditolak, nggak mau saya, terlalu murah. Bisa kayak begitu. Jadi kayak sekarang gitu, kita bawa gitu, kemudian ditolak misalnya. Nah kalau zaman dulu itu bisa. Makanya mohar itu harga seorang mempelai wanita. Ini yang disebut dengan the bridal payment, pembayaran pernikahan.
pembayaran pernikahan. Dalam Hebrew custom, dalam orang Yahudi, ini menggambarkan the value of the bride. Sekali lagi, saya tekankan, ini menggambarkan berapa harga dari mempelai wanita itu. The value of the bride. Dan the mohar of the father was, nah sekarang implikasinya yang luar biasa. Saudara tahu harga yang Bapak bayar sebagai mohar itu apa? Yang dia bayar adalah Yesus. Yang dia bayar, the mohar of the father was the life of his son. Yang dia bayarkan itu adalah harganya adalah nyawa atau kehidupan dari si mempelai laki-laki. Berarti membuktikan betapa mahalnya harga mempelai wanita. Amin. Betapa Bapa di surga menghargai mempelai wanita. Karena mohar ini menunjukkan berapa harga mempelai wanita. Kalau dia cuma berani bayar sedikit, berarti dia kurang menghargai mempelai wanitanya. Kalau dia lihat mempelai wanitanya, waduh ini cantik nih, ini begini, waduh, dia harus kasih yang besar supaya mau diterima. Dan Bapa di surga nggak kira-kira tuh, dia kasih moharnya apa? Nyawa anaknya sendiri dikasih. Berarti nilai mempelai wanita di hadapan Bapa itu begitu tinggi sekali. Nilai kita gereja di hadapan Bapa di surga begitu ternilai. Amin. Begitu luar biasa. Makanya the bridegroom father, Bapa bayar. Inilah kasihnya. Sebab kamu tahu, makanya di 1 Petrus 1. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita dibayar bukan cuma sekedar perak atau emas, lebih lagi dibayar pakai darah. Itu udah paling tertinggi moharnya. Makanya Yesus, anak domba Allah, itulah sebagai bayarannya. Bayarannya with his own precious blood. Dia dibayar, moharnya adalah darahnya sendiri. Itulah perjanjiannya. Bayar. Dan Yesus bayar tuh, betul. Namanya dibayar, diberikan, ya harus dibayar. Dan Yesus bayar itu. Yang berikutnya lagi apa? Tadi dibilang, begitu setelah deal, oke, setuju ya, pembayarannya diterima, oke, diterima. Berarti deal, tekan kontrak. Oke, setelah itu perjanjiannya diikat dengan minum anggur. Dengan minum anggur. Makanya di sana kemudian making establishment of the bridal covenant. Itu bikin satu kesepakatan untuk perjanjian pernikahan. Caranya lewat apa? Anggur. Nah, ternyata itulah buktinya. Kenapa sampai hari ini kita bikin komunion? Kenapa kita sampai hari ini bikin perjamuan kudus? Sebentar nanti setelah acara saudara akan minum perjamuan kudus. Saudara ingat bahwa itulah perjanjiannya. Itulah ikatan buktinya. Itulah ikatan buktinya. Moharnya bahkan ada di situ. Darah Yesus sendiri. Itulah moharnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makanya di dalam Kristus dengan gereja hubungannya, Yesus mengikat perjanjiannya di dalam komunion ini. Dan dalam komunion selalu bicara tentang perjanjian yang baru itu written in the blood, ditulis di dalam darah. Jadi cup yang sebentar kita akan minum nanti itu adalah lambang daripada darah Yesus sendiri. Dan yang menarik adalah, apakah perjamuan kudus sesuatu yang sangat penting? Iya, sangat penting. Tahu dari mana? Yohanes 6 sudah bilang begini. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging, lihat, berarti kalau kita tidak perjamuan kudus, dengan kata lain yang tidak perjamuan kudus berarti bukan orang yang percaya, gitu aja. Karena agama lain tidak ada perjamuan kudus. Semua agama tidak ada perjamuan kudus. Itulah bedanya satu-satunya kekristenan yang ada perjamuan kudus. Doa, semua agama ada doa. Baptisan, beberapa agama ada baptisan. Orang Yahudi juga ada pentahiran segala macam, orang itu juga. Korban, mereka juga ada korban. Tapi perjamuan kudus tidak pernah ada. Hanya kekristenan yang punya. Maka kata Yesus, katanya, jikalau kamu tidak makan daging dan makan daging anak manusia dan minum darahnya,
kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. You don't have life. Saudara nggak punya hidup. Sebaliknya kalau saya bilang, berarti kalau saudara makan daging dan minum darahnya, saudara punya hidup. Dan semakin kita makan, bikin hidup lebih hidup. Bikin hidup lebih hidup. Makanya perjamuan kudus tiap minggu. Bahkan kalau dibilang di situ, do this as often as. Lakukan ini sesering mungkin, bahkan Yesus bilang. Di rumah setiap hari saudara boleh lakukan ini. Gak usah tunggu di gereja. Hari ini saudara mau lakukan, silakan, saya bilang. Sesering mungkin. Nah, kalau kita makan, kita punya hidup. Dibilang sini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai bukan cuma sekedar hidup, tapi hidup yang kekal. Kalau saudara makan perjamuan kudus hari ini, percayakah saudara pasti punya hidup yang kekal. Amin. Gak usah dipersoalkan lagi. Wah, kalau gitu sekali selamat tetap selamat, Pak. Saya nggak bicara tentang hal itu. Yang saya baca adalah kalau makan darah ini kamu pasti punya hidup kekal. Amin. Udah, nggak usah terlalu banyak berdebat. Kalau saudara makan perjamuan kudus, saudara terima hidup yang kekal. Kalau saudara percaya, apa artinya itu? Ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sekalipun mati, dibangkitkan pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kenapa kok bisa dapat hidup yang kekal? Lihat, makanya harus punya pengertian yang benar. Kalau punya pengertian yang benar, dah pasti hidup kekal. Kenapa? Makan daging dan minum darah, perjamuan kudus adalah, itu artinya barang siapa ini, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu jadi seperti satu persekutuan. Sama kayak tadi. Inilah sekali lagi, balik lagi ke bridal covenant. Ketika mereka minum perjamuan, ketika setelah selesai, oke, deal, mohar dibayar, kemudian mereka minum anggur itu, sekali lagi tadi udah dijelaskan di film di awal, bahwa itu pernikahan sudah sah dan tidak bisa dibatalkan. Kalau mau dibatalkan bahkan harus pakai surat cerai, meskipun mereka belum tinggal serumah. Tapi begitu mereka minum darah, itu udah sah, betul-betul sah sebuah pernikahan. Itulah contohnya Yusuf dan Maria. Itu mereka sudah ada di dalam ini, perjanjian pernikahan itu. Meskipun mereka belum tidur bareng, belum tinggal bareng, tapi mereka sudah bikin satu bridal covenant. Nah, begitu juga, karena itu simbol dari apa? Ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Kristus tinggal dalam kita, kita tinggal di dalam Kristus. Gimana nggak dapat hidup yang kekal, betul? Orang Kristus dalam kita dan kita dalam Kristus. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Lihat, berkali-kali Yesus selalu bilang gitu, merefer, aku tuh diutus Bapa. Aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa sekarang yang makan aku, makan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bukan cuma satu ayat yang bilang, tadi bilang akan dapat hidup yang kekal. Di ayat ini dibilang lagi, kalau kamu makan, kamu hidup selama-lamanya. Dan hidup selama-lamanya, bisa aja orang hidup tapi hidup menderita. Itu sebetulnya bukan hidup menurut saya. Bisa aja orang hidup tapi sebetulnya di rumah sakit begini. Kenapa? 10 tahun stroke. Buat saya itu bukan hidup. Tapi saya percaya yang dimaksud dengan hidup. Waduh, ini panjang lagi. Karena hidup itu, Alkitab bilang hidup itu ada 3 jenis. Bisa dibilang itu ada bios, ada psuke, dan ada zoe. Itu bisa digambarkan, dan yang Yesus maksudkan adalah zoe, kehidupan yang betul mempengaruhi semuanya. Bukan cuma hidup di dalam tubuh, bukan cuma hidup secara psuke, psikologinya. Ada orang hidup secara tubuh tapi ininya stres. Bukan, itu bukan hidup menurut saya. Ada yang ininya hidup sehat, ininya stres. Ada yang tetap stres tapi juga tetap mikir ada kekosongan sesuatu. Makanya Yesus bilang di situ, hidupnya yang dimaksud adalah zoe. Itu betul-betul kamu punya hidup yang utuh semuanya. Tubuh, jiwa, roh kamu hidup semua. Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus bilang, aku datang supaya mereka punya hidup, punya zoe. Tapi bukan sekedar cuma punya hidup, tapi kamu punya hidup dalam segala kelimpahan. Dalam arti 3 aspek ini kamu akan berlimpah. Secara bahan dan secara
fisik kamu akan berlimpah, secara jiwa kamu akan fresh, dan secara roh kamu akan dipuaskan. Berlimpah seperti apa ya? Simpelnya kayak gini aja gambarnya luber. Kalau luber itu berarti akan apa? Orang akan bisa rasain juga itu. Amin. Makanya ketika orang yang ada hidup betul-betul, sekelilingnya juga akan bisa rasain. Bukan cuma kita aja. Dan Yesus bilang, aku datang supaya kamu punya hidup dan punyanya dalam segala kelimpahan. Luar biasa. Lanjut lagi. Setelah itu mereka bikin perjanjian. Setelah bikin perjanjian, kemudian si mempelai wanita itu sejak itu tidak boleh keluar rumah. Itu dipisahkan dari dunia. Sepertinya begitu. Kalaupun dia terpaksa keluar rumah, dia harus pakai cadar, tutup semuanya. Tapi rata-rata mereka kalau sampai terpaksa, tapi sebetulnya itu lebih banyak dia di rumah. Dipisahkan dari dunia, separated. Dan apa yang Yesus lakukan setelah Yesus bayar moharnya, setelah kita bikin perjamuan kudus, sebetulnya saudara sadar atau tidak, saudara sedang dipisahkan dari dunia ini. Amin. Sedang diseparate. Kita sedang dipisahkan. Makanya di Yohanes 17 bilang gini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tapi supaya engkau separate, jagain. Gak usah ditarik, gak usah, tapi jagain. Kuduslah mereka dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dan itulah proses di mana si mempelai itu dipersiapkan selama 1 tahun itu kurang lebih. Dipisah dari dunia. Yang tadinya gak bisa masak, diajar masak. Gimana caranya melayani suami, gimana caranya melayani keluarga, gimana caranya didik anak, gimana caranya apa, itu betul-betul diajar dan dilatih. Dan itulah yang terjadi dengan gereja hari ini. Amin. Kita dipisah dari dunia dan di training di sini. Kita sedang di training. Sepertinya kuduskanlah mereka dalam kebenaran, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ini saya nggak perlu terlalu detail, saudara udah ngerti bagaimana dikuduskan. Makanya great double exchange, pertukaran kekudusan Tuhan pindah kepada kita, dosa kita pindah kepada Yesus. Dan ini kekudusan yang Yesus kasih, pemisahan yang Yesus kasih sangat luar biasa, dalam sekali ini. Yesus bilang, tetapi kamu telah